Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 25 dalam mata kuliah Prinsip Pertanian Presisi dan izin menjelaskan presentasi kami untuk ujian akhir semester dengan judul Penerapan Sistem Minapadi berbasis teknologi sensor dan penggunaan lokal proteolytic liquid organic fertilizer atau LPLOV sebagai upaya optimalisasi produktivitas pertanian. Di sini saya sendiri Muhammad Nobi Kamosa dan saya di sini bersama teman saya Lainufar Nayatul Maula, Nadia Natali Daniela, Waudesa Fasal Sabila, dan Valentinos Galen. Oke, sistem Minapadi merupakan budidaya yang menggabungkan padi dan ikan dalam satu lahan. Hal ini memberikan manfaat ekologis dan ekonomi yang signifikan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada pengelolaan lingkungan yang tepat, seperti kualitas air, suhu, pH, dan nutrisi. Untuk mencapai sistem Minapadi yang presisi dan berkelanjutan, digunakan teknologi sensor pH dan nutrisi serta bakteri proteolitik. Penggunaan teknologi ini membantu menyesuaikan kondisi lingkungan sehingga meningkatkan hasil panen. Oke, untuk metode penelitiannya, sistem Minapadi ini mengintegrasikan budaya padi dan ikan nila di lahan rawa dangkal dengan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian tersebut. Teknologi yang kami pakai yaitu sensor pH dan nutrisi yang memungkinkan pemantauan real time terhadap kondisi lingkungan sehingga pengelolaan air, keasaman tanah, dan pemupukan dapat dilakukan secara presisi. Nah, padi di sini berfungsi sebagai pelindung alami ikan dari sinar matahari, sementara limbah ikan ini memperkaya kesuburan tanah dengan dukungan mikrokontroler seperti ESP32. Sistem ini memanfaatkan perangkat otomatis untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Kombinasi teknologi ini menciptakan sinergi alami yang mendukung pertanian berkelanjutan. Nah, digunakan penambahan LLOF yang terdiri dari campuran serabut kelapa, air cucian beras, dan urin sapi. Untuk air cuci beras fermentasi digunakan adalah 40% dari total volume LPLOF, untuk urin sapi 40% dari total volume LPLOF, dan ekstrak serabut kelapa 20% dari total volume LPLOF. Perhitungan komponen yang dilakukan adalah dengan menghitung volume beban dengan persentase komponen dikali dengan total volume LPLOF. Selanjutnya adalah dihitung volume bahan dengan menghitung persentase komponen dikalikan dengan total volume LPLOF. Oleh karena itu, air cucian beras fermentasi digunakan 40% dari 200 liter, yaitu 80 liter, urin sapi 40% dari 200 liter, yaitu 80 liter, dan yang terakhir adalah ekstrak serabut kelapa 20% dari 200 liter, yaitu 40 liter. Nah, di sini berdasarkan studi literatur yang kita cari dari Bobby Howe et al. Tahun 2015, di sini udah ada tentang komponen-komponen yang tepat untuk mengembangkan sistem Minapadi sendiri. Nah, sistem Minapadi ini diterapkan di rawa dangkal seluas 0,5 hektar dengan petakan dan pematang. Tanah diolah menggunakan sistem tanpa olah tanah dan metode tanam jajar legowo 4:1 dengan jarak tanam 20 cm dikali 20 cm. Dan teknologi sensor pH dan nutrisi memantau keasaman tanah serta kadar hara atau unsur hara memungkinkan pemupukan yang presisi untuk mendukung hasil panen yang optimal sembari mendukung keberlanjutan dalam pertanian. Selanjutnya berikut merupakan diagram air yang digunakan dalam sistem Minapadi. Diawali dengan mulai, lalu dimasukkan input dan juga koneksi. Kemudian dicek apakah sudah tersambung atau tidak. Jika belum tersambung, maka dilakukan pengecekan kembali pada input dan juga koneksi. Jika sudah tersambung, dilanjutkan dengan pembacaan data hasil sensor. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data dan juga inisiasi perintah berdasarkan hasil pembacaan sensor sebelumnya. Dilanjutkan dengan eksekusi perintah dan maka sistem selesai.
Oke, jadi terdapat banyak manfaat yang didapat dari menggunakan sistem Mina Padi dengan mengintegrasikan budidaya padi dan juga budidaya ikan. Seperti meningkatkan produktivitas lahan, karena pada satu lahan yang digunakan dapat dilakukan 2 budidaya sekaligus. Perlakuan ini juga dapat meningkatkan penghasilan petani, karena penghasilannya yang didapat tidak hanya dari satu varietas saja. Kemudian, karena adanya ikan yang membuang limbah, baik dari kotoran ataupun sisa makanan, dapat menjadi pupuk organik untuk pertumbuhan tanaman padi. Selain itu, eh, penanaman dengan mina padi juga dapat meningkatkan kualitas air yang digunakan sebagai media tanam dan juga habitat ikan. Next. Nah, kemudian selanjutnya untuk sensor pH ini sendiri berguna untuk menjaga kualitas air agar pH itu tetap terjaga dan menyesuaikan bagaimana nantinya untuk tanaman padi dan juga untuk ikannya. Nah, di sini sudah ada grafik perubahan pH asam dan pH basa per tiap satuan waktu, di mana di sini menggunakan waktunya menit. Nah, grafik satu ini menunjukkan fluktuasi pH asam yang terdeteksi oleh sensor, sedangkan grafik 2 itu tuh perubahan oleh pH basa dan stabilisasi pH oleh aktuator itu sendiri. Nah, di sini terlihat bahwa sensor pH ini sendiri mendeteksi tingkat keasaman atau kebasahan air secara real time dan dengan menggunakan elektroda yang sensitif dan mikrokontroler untuk menjaga pH dalam bentang optimal, yaitu 6,5 sampai 8,5. Nah, untuk keunggulannya, itu tuh akurasinya tinggi dan responnya cepat, lalu mendukung sistem otomatis untuk stabilisasi pH, lalu menjaga kesehatan ikan dan produktivitas tanaman, memungkinkan analisis data jangka panjang. Nah, untuk kekurangannya, itu biaya pemasangan itu cukup tinggi, lalu perawatan juga cukup tinggi, membutuhkan kalibrasi yang berkala, dan juga rentan terhadap kerusakan oleh bahan kimia tertentu. Nah, kemudian untuk mekanisme kerjanya itu melibatkan elektroda kaca yang sensitif yang merespon perubahan ion hidrogen dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal ini kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah menjadi data pH real time. Apabila sensor mendeteksi pH di bawah atau di atas batas yang telah ditetapkan, sistem secara otomatis akan mengaktifkan aktuator untuk mengeluarkan larutan penstabil pH, dan juga di sana nanti aktuator itu sendiri akan menstabilkan pH yang tepat untuk sistem Mina Padi ini sendiri. Kemudian ada sensor nutrisi untuk pengelolaan lahan, di mana sensor nutrisi merupakan alat yang digunakan agar dapat memantau kadar nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan kalium di sawah Mina Padi itu sendiri. Hal ini dapat digunakan untuk menghindari eutrofikasi akibat kelebihan nutrisi, di mana eutrofikasi merupakan kondisi adanya alga berlebih karena terlalu banyak kandungan nutrisi, dan hal ini menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut, sehingga hal ini berdampak negatif pada ikan nila. Cara kerja dari sensor nutrisi ini sendiri dengan mendeteksi kadar nutrisi yang ada di tanah. Jika kadar nutrisi tanah yang ada di bawah atau ada di atas ambang batas optimal yang telah ditentukan, sistem akan mengaktifkan aktuator otomatis seperti mesin pupuk otomatis untuk menambahkan nutrisi yang diperlukan. Kemudian terlihat pada layar tabel hasil data sensor nutrisi terhadap NPK. Data tersebut diperoleh dari Arduino dan ditampilkan pada layar dalam satuan miligram per kilogram, sehingga hal ini memudahkan petani dalam memantau kondisi nutrisi secara real time. Berdasarkan data ini, petani dapat juga mengambil tindakan dan sensor pupuk akan bekerja seperti cara kerja yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Next. Selanjutnya berikut merupakan grafik yang menunjukkan efektivitas LPOF dalam sistem Mina Padi. Di sebelah kiri menunjukkan grafik yang menunjukkan hubungan antara penggunaan LLOF dengan jumlah padi, dan di sebelah kanan menunjukkan grafik hubungan penggunaan LLOF dengan jumlah ikan. Dari kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi penggunaan LPOF dapat meningkatkan produktivitas padi dan ikan dalam sistem Mina Padi. Hal tersebut disebabkan karena penggunaan LPOF dapat menghadirkan bakteri proteolitik yang membawa banyak kelebihan dalam sistem Mina Padi, di mana bakteri proteolitik memiliki peran penting dalam sistem Mina Padi, yaitu dapat berperan dalam dekomposisi bahan organik, meningkatkan kualitas air, dan juga menyediakan nutrisi bagi tanaman padi serta ikan. Next. Berikut merupakan beberapa bakteri proteolitik yang terdapat dalam sistem Mina Padi. Yang pertama yaitu bakteri Staphylococcus, di mana bakteri Staphylococcus ini berkontribusi dalam pengendalian mikroba patogen pada ikan dan lingkungan pertanian.
Yang kedua, bakteri Micrococcus yang memiliki kemampuan bioremediasi dan membantu membersihkan air dari senyawa fenol sehingga dapat menjaga kualitas air dan menjaga pertumbuhan ikan dan juga padi. Yang ketiga, ada bakteri Proteus yang berperan dalam siklus nitrogen dengan mendekomposisi bahan organik. Selanjutnya ada bakteri Pseudomonas yang memiliki kemampuan dengan mendekomposisi bahan organik dan juga menjaga ketersediaan nutrisi. Dan yang terakhir, terdapat bakteri Escherichia yang membantu dalam siklus nitrogen. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT sistem Minapadi berbasis teknologi sensor. Untuk strains-nya sendiri, di sini kami memiliki pemantauan real time dengan teknologi sensor yang bisa meningkatkan akurasi serta pengelolaan lingkungan dan produktivitas. Nah, setelah itu ada mengurangi penggunaan bahan kimia dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Karena di sini kami memakai pupuk organik cair yang berbasis proteolik atau LOF itu sendiri. Selanjutnya di weakness, untuk weakness yang pertama, biaya awal instalasi teknologi sensor dan penerapan LPLOF ini relatif tinggi, terutama bagi petani kecil, serta resiko ketergantungan pada teknologi yang membutuhkan pemeliharaan rutin dan dapat mengalami kerusakan teknis. Untuk opportunities-nya sendiri, yang pertama penggunaan pupuk organik cair berbasis LPLOF bisa mendukung keberlanjutan dan produktivitas hasil panennya. Setelah itu, inovasi sensor multifungsi dan penggunaan IoT untuk memantau sistem secara jarak jauh. Untuk threats-nya sendiri, yang pertama, tingkat literasi teknologi di kalangan petani ini masih rendah, sehingga kami memerlukan upaya pelatihan yang intensif, khususnya pada saat awal instalasi teknologi sensor tersebut. Setelah itu, ada ketidakpastian dari iklim atau lingkungan yang dapat memengaruhi efektivitas sistem Minapadi ini sendiri. Oke, terakhir ringkasan dari seluruh materi yang sudah kami sampaikan adalah sistem Minapadi mengintegrasikan budidaya padi dan ikan dalam satu lahan untuk efisiensi lahan dan air. Teknologi sensor memantau pH, suhu, dan juga nutrisi secara real time, mendukung pengelolaan lingkungan yang presisi. Metode tanam dilakukan adalah jajak legowo 4:1 dengan jarak 20 x 20 cm dan diolah tanpa olah tanah untuk menjaga struktur tanah dan produktivitas. Kombinasi ini menciptakan sinergi yang ekologis dengan limbah ikan meningkatkan kesuburan tanah dan padi melindungi ikan dari sinar matahari. Penggunaan pupuk organik cair bebas proteolitik LPLOF mendukung keberlanjutan dan meningkatkan hasil panen. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.